Konnichiwa, watashi no namae wa Titivia desu. Halo, di sini saya Titivia akan menjelaskan materi tentang wawancara di perusahaan Jepang. Wawancara, jika dalam bahasa Jepang, ialah mensetsu. Pada materi kali ini, saya akan membagi materi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah persiapan. Dimulai dari pakaian yang akan digunakan saat wawancara nanti agar tidak kebingungan. Yang pertama itu ada nagasode satsu. Artinya, nagasode satsu itu ialah kemeja lengan panjang. Yang kedua ada uwagi atau koto, bisa kita sebut juga sebagai jas atau mantel. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan necktie atau dasi. Jangan lupa juga menggunakan jam tangan sebagai nilai tambah untuk pewawancara menilai penampilan kita. Bagian kedua ialah bahasa. Kita sebagai warga negara asing yang akan bekerja di perusahaan Jepang pastinya kebingungan nih, bagaimana sih kita menggunakan bahasa Jepang di sana, atau menggunakan bahasa apakah, atau wajibkah menggunakan bahasa Jepang? Untuk bagian ini, kita bisa mengikuti tes bahasa Jepang atau JLPT supaya kita mengetahui dasar dari bahasa Jepang atau tingkatan bahasa Jepang, supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang Jepang lainnya. JLPT ini di dalam perusahaan sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi kita bisa saja mengajukan tes ini, sertifikatnya, ke pewawancara sebagai bentuk nilai tambah. Bagian ketiga ialah riwayat hidup atau CV. Bahasa Jepang dari CV atau riwayat hidup ialah rireikiso. CV ini bisa kita bawa lagi salinannya atau kopiannya yang lain saat wawancara agar kita mempunyai pegangan saat diwawancara. Sebenarnya CV-nya sudah ada di pewawancaranya, tetapi untuk berjaga-jaga kita harus membawa kopian yang lainnya. Bagian keempat ialah etika. Etika pertama ialah saat memasuki ruang wawancara, kita harus mengetuk pintu sebanyak 3 kali, lalu dibuka pintunya dan masuk. Saat menutup pintu pula, kita tidak boleh membelakangi pewawancara karena dianggap tidak sopan. Kedua ialah menyapa kepada pewawancara atau dalam bahasa Jepang shitsurei iteikimasu. Shitsurei iteikimasu ini dilakukan sebelum kita duduk di bangku yang dipersilakan. Etika ketiga ialah pada saat duduk. Jika kita belum dipersilahkan duduk, kita tidak boleh duduk terlebih dahulu, atau tidak, kita bisa bertanya kepada pewawancara apakah kita bisa duduk. Etika terakhir
ialah kita diharuskan berterima kasih kepada pewawancara sebagai bentuk rasa hormat karena telah mendengarkan riwayat hidup kita dan juga wawancara yang kita lakukan tadi. Pertanyaan apa saja sih yang sering ditanyakan oleh pewawancara saat kita melakukan wawancara? Pertanyaan pertama yang sering disebut oleh pewawancara ialah memperkenalkan diri atau jiko sokai shite kudasai. Lalu ada pertanyaan kedua yang sering ditanyakan oleh pewawancara ialah mengapa Anda mau bekerja di perusahaan ini? Bagian terakhir dalam materi wawancara yang saya sampaikan ini ialah nilai tambah dalam wawancara. Nilai tambah pertama ialah jam tangan. Mengapa sih jam tangan menjadi nilai tambah dalam wawancara? Karena orang yang memakai jam tangan dipercaya mereka bisa menghargai waktu, supaya kita tidak menyepelekan waktu, agar tidak telat juga tidak leha-leha. Nilai tambah yang kedua dalam wawancara ialah kita mau bekerja sebagai apa saja. Maksudnya di sini ditempatkan di bidang mana saja dalam perusahaan tersebut. Nilai tambah yang ketiga ialah mau bekerja selama mungkin di perusahaan tersebut. Karena jika kita hanya bekerja sebentar, akan merugikan pihak perusahaan pula sebenarnya. Dan nilai tambah terakhir ialah posisi duduk saat wawancara dimulai. Kita tidak boleh membungkuk. Kita tidak boleh posisi badannya membungkuk, harus tegak. Kosakata tambahan pertama ada sokuba, artinya tempat kerja. Lalu ada shiryo, artinya dokumen. Selanjutnya ada meisi, artinya kartu nama. Dan yang terakhir ada shigoto, pekerjaan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan tentang materi wawancara dalam perusahaan Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Dadah.